Hai, sebut saja namaku Z. Aku ingin bercerita tentang diriku. Kuakui, aku pemalas. Malas adalah kondisi menghindari pekerjaan yang seharusnya dapat dikerjakan dengan potensi dan energi yang dimiliki. Malas sering dikaitkan dengan dua perilaku, yakni menunda-nunda dan berdiam diri tanpa melakukan apa-apa. Aku tahu banyak waktu dan kesempatan yang kulewatkan. Akhirnya, aku mengalami banyak ketertinggalan. Itulah kenapa aku ingin berbicara secara langsung dengan kalian. Apalagi dalam suasana Hari Sumpah Pemuda ini. Aku serius ingin menyampaikan. Katanya, pemuda adalah harapan bangsa. Bagaimana bisa maju bangsa ini jika para pemudanya bermental rebahan? Sekarang, aku sedang berusaha berdamai dengan diri sendiri. Aku sedang berjuang mengalahkan kemalasan. Aku mulai menata kembali hidupku. Kamu tahu, dulu aku termasuk orang yang menghabiskan banyak waktu menggunakan gadget. Nggak ada yang salah megang gadget lama-lama, asal untuk hal bermanfaat. Sayangnya, aku malah banyak menggunakan untuk yang sia-sia, bahkan seringnya mengundang dosa. Aku jadi sering menunda-nunda pekerjaan, bahkan berdiam diri hanya rebahan. Tak heran jika aku sering terlambat dalam berbagai kesempatan. Waktunya kuliah, aku masih sibuk mengintip berbagai postingan. Waktunya mengerjakan tugas kuliah, aku malah sibuk nyari gebetan. Waktunya belajar, aku malah chattingan. Waktunya membantu ibu, aku malah sibuk nyari alasan, lalu rebahan. Waktunya beribadah, aku malah mengulur-ngulur, hingga sholatku seringnya di ujung-ujung waktu. Waktunya harus mengerjakan tugas akhir, aku malah kongko-kongko tak menentu. Ada juga aku ikut kegiatan kemahasiswaan, sekedar meramaikan. Kadang asal nampang untuk dapat gebetan. Lalu apa hasilnya? Aku sungguh tertinggal jauh. Baru kusadari aku tak punya visi ke depan. Baru kusadari nilai-nilaiku jauh dari harapan. Baru kusadari aku tak punya cukup ilmu dan keterampilan. Baru kusadari mentalku kelas teri. Baru kusadari aku tak punya banyak jaringan untuk mencari kerja, apalagi untuk membangun bisnis sendiri. Baru kusadari aku tak punya apa-apa di antara sekelilingku yang sudah semakin tinggi dan sukses mendaki. Benar ternyata. Hasil tak akan berkhianat pada usaha. Mereka yang bekerja keras dan cerdas akan mendapat banyak hal bermakna. Mereka yang hanya malas-malasan akan tersungkur dalam ketidakberdayaan. Kalaupun mendapat kesempatan, tentu di bagian belakang. Sepertinya hidupku hanya seputar makan, minum, tidur, main dan senang-senang. Kalaupun kuliah, aku malas-malasan. Aku benar-benar tak serius menjalani hidup. Aku hampir tak pernah melakukan refleksi untuk apa aku hidup. Tak pernah terpikir bagiku memberi manfaat bagi keluargaku, sekitarku, bangsa dan agamaku. Aku hanya tahu kebutuhan dan kepentinganku. Soal hak dan perasaan orang lain, itu bukan urusanku. Bahkan, aku tak pernah peduli apa tanggung jawab moral, sosial, intelektual sebagai mahasiswa. Aku malu kalau kulihat lagi porsi hidupku. Sebagian besar kuhabiskan untuk rebahan, kongko-kongko, senang-senang, dan media sosial.
Jangan tanya berapa buku yang kubaca atau berapa konten yang berisi pengetahuan yang kudengarkan. Berapa prestasi yang sudah kudapatkan, berapa banyak seminar atau pelatihan yang kuikuti. Berapa banyak aku terlibat dan membantu beban keluargaku. Apalagi kalau kau tanya tentang apa tujuan hidupku, bagaimana cara agar hidup bermanfaat, atau sudah berapa banyak aku mempersiapkan bekal jika kelak menghadap Tuhan. Jangan tanyakan itu. Aku takkan bisa menjawabnya. Apa? Kau bertanya kenapa aku malas? Entahlah, aku tak tahu persis. Tapi menurut dosen pembimbingku, mungkin karena pertama, aku tidak tahu alasan kenapa sesuatu itu penting kulakukan. Ya, mungkin karena aku tidak terlalu peduli apa tujuan hidupku. Buatku, hidup hanya mengalir bagai air. Kedua, mungkin karena aku akan melakukan sesuatu jika mood datang. Kalau lagi bete atau malas menyerang, semua bisa kutinggalkan tanpa peduli apa akibatnya dan bagaimana perasaan orang yang telah kuabaikan. Harusnya aku pakai logika, bukan perasaan. Yang ketiga, kuakui ketika ingin mengerjakan sesuatu, banyak hal yang ngedistrak. Misal, mau belajar, malah HP di genggaman. Jadinya belajar kutinggalkan. Keempat, bisa jadi juga karena aku mudah kecewa. Ketika menurutku itu susah atau tidak tercapai target, aku akan mengabaikan tanpa perlu berusaha untuk mengulangi dan memperbaiki. Misal ketika nilai ujianku di bawah harapan, ku menganggap ya sudahlah, percuma belajar. Hasilnya gitu-gitu aja. Setelah menyadari kekeliruanku, aku mulai melakukan perubahan. Hal pertama yang aku lakukan adalah mengubah mindset, melawan rasa malas dan rebahan dengan berpikir logis. Terapkan rumus berpikir, jika A, maka B. Jika saya malas, maka wajar kalau saya kurang ilmu dan ketinggalan. Jika saya malas, maka wajar kalau hasil saya tidak maksimal. Jika saya terus menunda-nunda, maka orang tak akan lagi percaya. Jika saya abai pada hak dan perasaan orang lain, maka wajar kalau saya ditinggalkan. Kedua, aku menulis hal-hal yang menyenangkan dan manfaat dari hal-hal yang malas kulakukan. Otak primitif manusia akan mendekati segala sesuatu yang menimbulkan kenikmatan dan kebahagiaan. Serta sebaliknya, jika otakmu sudah disetting hal itu menyenangkan, maka kau dengan senang hati melakukan. Ketiga, aku juga mulai menetapkan tujuan dan target yang jelas namun realistis. Kenapa harus realistis? Karena kalau ketinggian kita akan mudah kecewa dan putus asa. Ujung-ujungnya malas lagi melakukannya. Keempat, aku juga mulai menjauhkan hal-hal yang bisa ngedistrak. Bahkan ketika belajar, HP sengaja kusimpan di lemari dapur. Aku juga tidak menyetel TV jika mengerjakan tugas. Seringnya berakhir dengan zong ketika perhatianku dialihkan oleh drakor. Kelima, aku juga mulai berdisiplin mengerjakan hal-hal yang paling mudah dahulu yang bisa dikerjakan. Keenam, memiliki circle yang positif. Jika kita berteman dengan orang-orang yang satu frekuensi menuju perkembangan, maka kita akan berkembang juga. Serta sebaliknya. Yang ketujuh, menerapkan prinsip Kaizen. Prinsip dari Jepang ini bermakna perubahan dalam hidup dapat dicapai secara perlahan dan penuh kebijaksanaan. Prinsip ini juga disebut prinsip 1 menit. Artinya, jika ingin berdisiplin membersihkan kamar setiap hari, maka lakukan itu dalam 1 menit saja. Lalu kita akan terbiasa dan semakin lama melakukannya.
Tapi godaan itu seringkali menyerang lebih garang. Maka aku pun harus mengeluarkan effort yang lebih. Lalu aku membayangkan ketika gagal dalam banyak hal. Aku membayangkan orang tuaku sangat sedih, seperti sia-sia aku dilahirkan. Kubayangkan anak-anakku tidak bisa sekolah karena tak punya uang. Kubayangkan Tuhan juga kecewa padaku. Nah, sudah kusampaikan semuanya. Sejauh ini perubahanku signifikan. Bagaimana denganmu? Apa kau juga sama denganku? Jika ya, tinggal kamu yang membuat keputusan. Hidup terlalu singkat untuk disia-siakan. Yang pasti, jangan kebanyakan teori. Ayo mulai. Mumpung masih ada waktu. Di hari Sumpah Pemuda ini, yuk kita melakukan perubahan. Atau sesal datang kemudian.